Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nana, pada pagi hari ini kita masih berjumpa kembali. Masih dalam pembelajaran tema 1, yaitu tentang organ gerak manusia dan hewan. Subtema 1, pembelajaran 2, tentang organ gerak dan hewan. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari adalah 1. Memahami gambar cerita, 2. Menentukan organ gerak pada hewan, 3. Menentukan ide pokok pada teks bacaan. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Pada gambar cerita terdiri dari gambar ilustrasi yang disesuaikan dengan isi bacaan atau teks. Ragam gambar cerita atau gambar ilustrasi yaitu cergam, cerita bergambar, komik, pamflet, dan karikatur. Contoh ragam gambar ilustrasi yaitu 1. Gambar cerita atau cergam, cerita bergambar. Apa itu cerita bergambar? Cerita yang bergambar, jadi sebuah cerita yang ada gambarnya, maksudnya seperti itu. Yang kedua adalah komik. Komik adalah gambar yang bercerita yang biasanya ada percakapannya melalui percakapan. Yang ketiga adalah contohnya pamflet, tulisan yang disertai oleh gambar. Terakhir adalah karikatur, yaitu gambar yang melebih-lebihkan suatu objek tersebut. Nah, objeknya kadang-kadang seseorang atau suatu benda. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi, yaitu kalian harus menentukan gagasan terlebih dahulu yang berfungsi untuk menentukan gambar apa yang akan kalian gambar, lalu tokoh-tokohnya yang akan digambar, media apa yang akan digunakan. Setelah menentukan gagasan, selanjutnya adalah kalian harus menggambarnya dengan cara disketsa, jadi sketsa gambar yang sesuai dengan gagasan tersebut. Tahap terakhir adalah pewarnaan supaya lebih bagus sehingga menjadi gambar ilustrasi. Selanjutnya adalah anak-anak, kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, manusia memiliki alat gerak yaitu tangan dan kaki, sedangkan hewan memiliki alat gerak hanya kaki. Alat gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif yaitu otot, sedangkan alat gerak pasif yaitu tulang. Maksudnya, tulang dapat bergerak jika dilekati atau jika karena ada otot. Jika tulang tidak ada otot, maka tulang tidak akan bisa bergerak. Kerjasama antar organ gerak disebut sistem gerak. Nah, sekarang adalah kita belajar tentang ide pokok paragraf. Anak-anak, setiap paragraf tersusun atas ide pokok dan kalimat pengembang. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah sebuah gagasan yang menjadi dasar dalam sebuah paragraf. Kata lain dari ide pokok adalah pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok atau pikiran utama. Nah, kalimat pengembang adalah kalimat pelengkap yang berfungsi menerangkan kalimat utama.
Ide pokok biasanya terdapat pada kalimat utama yang letaknya bisa di awal, di tengah, dan di akhir paragraf. Nah, anak-anak, ide pokok biasanya terletak pada kalimat utama, ya. Kalimat utama bisa juga dikatakan ide pokok, tapi kalimat ide pokok bukan berarti kalimat utama. Nah, cara-cara untuk mencari ide pokok yaitu kalian bisa menyimpulkan dari kalimat utama atau bisa menyimpulkan dari isi sebuah paragraf teks tersebut. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mencari ide pokok. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.